Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan artikel saya yang berjudul Model Epistemologi Qur'ani berbasis Quran Surat Al-Alaq 1-5, Sintesis Membaca, Menulis, dan Ilmu Laduni. Artikel ini lahir dalam konteks epistemologi kontemporer, yaitu adanya dua titik yang berseberangan antara reduksionisme modern, sebuah paradigma rasional empiris yang mengonstruksi realitas ini dalam kerangka materialistik, lalu menyingkirkan dimensi-dimensi metafisik dan orientasi nilai. Di saat yang lain, secara bersamaan, adanya stagnasi epistemologi normatif, yaitu penekanan yang berlebih pada pengalaman spiritual, tidak menggunakan metodologis yang sistematis, sehingga melahirkan spiritualisme yang anti metode. Dari situ kemudian saya membaca bahwa sejatinya Quran Surat Al-Alaq 1-5 menegaskan model epistemologi yang tersusun secara hierarkis sistematis, bergerak dari aktivitas kognitif dasar menuju sistem produksi ilmu, lalu menuju basis ontologis ilmu yang melampaui mekanisme rasional biasa. Tahap pertama membaca, kemudian menulis, lalu ilmu laduni. Tahap yang pertama yaitu epistemologi membaca. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa membaca itu sejatinya bukan sekedar aktivitas literasi teknis, tetapi adalah pembukaan kesadaran epistemik manusia terhadap realitas. Makanya kemudian dilanjutkan dengan kalimat Bismi Rabbika. Ini menegaskan bahwa proses kognitif lewat membaca ini memiliki keterkaitan dengan sumber transenden pengetahuan, yaitu. Nah, dari situ kemudian bisa disimpulkan akan sikap kerendahan intelektual yang mestinya ditunjukkan oleh manusia bahwa ia terbatas karenanya ia membutuhkan pengetahuan dari Tuhan begitu. Kemudian tahap yang kedua yaitu epistemologi menulis atau kolam. Ayat yang berikutnya alladzi 'allama bil kolam. Ini menunjukkan bahwa kolam ini bukan sekedar alat fisik, namun juga simbol peradaban yang memuat di sana ada dokumentasi, kemudian transmisi pengetahuan lintas generasi. Maka di sini dengan jelas dan tegas Al-Quran itu sejatinya mengajarkan dan memelihara dan mendorong umatnya untuk selalu menjaga tradisi ilmiah lewat medium kolam. Karenanya kemudian lewat kolam ini memungkinkan ilmu itu terdokumentasi, diwariskan, dikritik, dan disistematisasi dalam tradisi intelektual yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu Allah melinsana malamnya alam, mengajarkan manusia yang tidak diketahui. Ini adalah puncak epistemologi Quran, menuju dimensi yang transenden, ilmu melampaui horizon manusia. Kalau tahap 1-2 itu adalah ilmu dalam wilayah kognitif yang bisa diusahakan lewat membaca dan menulis, maka ilmu yang terakhir, yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu ilmu wahbi, anugerah ilahi yang melampaui kalkulasi manusia. Nah, sintesis hierarki sistematisnya ada 3 tahap tadi itu ya. Yang pertama yaitu aktivitas kesadaran, aktivasi kesadaran lewat ikroknya untuk membuka manusia di dalam memahami realitas. Kemudian ada institusionalisasi ilmu lewat kolam sebagai medium objektifikasi dan transmisi pengetahuan. Lalu ada dimensi transenden berupa ta'lim ilahi yang menegaskan sumber transenden pengetahuan. Nah, penelitian ini memiliki 3 hal kebaruan. Yang pertama yaitu model operasional, sebuah rekonstruksi mekanisme epistemologis yang berbasis teks Quran yang bersifat operasional dan sistematis. Artikel ini juga menjadi jembatan integratif antara dimensi kasbi dan wahbi. Terus kemudian juga intervensi global berupa kontribusi diskursus epistemologi kontemporer melalui model integratif tadi itu. Kemudian temuan utamanya ada struktur yang koheren, relasi ontologis, alternatif epistemik, dan kerangka produktif. Maka kesimpulan dan rekomendasinya yang pertama, integrasi ilmu dan wahyu. Wahyu tidak diposisikan sebagai sumber legitimasi eksternal, tetapi merupakan komponen internal dalam struktur produksi pengetahuan. Rekomendasinya yang pertama yaitu perluasan analisis. Jadi bisa digunakan untuk menguji sebagai menguji model pada ayat-ayat epistemologis yang lain dalam Al-Quran untuk menguji konsistensi. Dan juga menjadi dialog komparatif, dialog dengan teori-teori epistemologi kontemporer dalam filsafat barat maupun operasionalisasi dalam praksis keilmuan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.